Gimana lu mulai masuk di situ lu Gue dari? lulus 2004. Oh, Masuk lu 2004 lulus SMA. ya? Oh, iya. Barang malu kan. Wah lupa. Datang dijajarin sama anak-anak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Depan 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue lagi ngapain nih? Kok dijajarin sama bocah-bocah? Sempet kaget tuh. Kan ada jargon gue tuh yang kalau Sampai lari. bawah gitu. Oh, belum. Nah ini spesial di channel lo nih gue. Oh gitu ya? Gimana? Gimana, Ini Pak? kiti-kiti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua balik lagi bersama dia, Vindo dan dia Vasco. di channel Vasco Vindo. Jadi hari ini gimana, Bang? Hari ini kita kedatangan idola para wanita yang Aja. hidupnya nokturnal, Bu. Wah nocturnal. apa tuh? Yang hidupnya malam. oh malam ya? Malam. Iya, yang iya, suka iya. dengan kebisingan. Apa orang masih kecil gini, Bro? Idola-idola lu gimana? Wah. Ini anaknya Vindo. Namanya Omo Kucrut. Ya. Nggak kenal, lu ngomong apapun orang kenal. Oh, kenal ya? Kucrut. Apa kita tanya sama orang, kenal nggak lu sama Omo? Lu jangan sosok-sosok terkenal lu, Mo. Seantero Jagat Santero ya? Maya. Ya, jaga Santero Jagat Maya. Jagat Maya. Jagat Pertama Maya. TikTok, TikTok. itu kenal sama Omo. Iya, Buat yang belum tahu Omo ini salah satu DJ yang paling ternama di Indonesia. Anjir. Yang Anjir. khusus di musik yang paling banyak di breakbeat ya. Ya, breakbeat. Kenapa? Lebih Indonesia aja sih. Iya. Iya, iya. Emang musik lo kayak gimana sih, Mo? Musik lo, Mo? Ya begitulah. Gimana coba? Gini, Bro. Kita gali Omo. Dia dari awal perjalanan iya. perjalanan dia, dari awal dia mulai main DJ. Jadi sebelumnya dia kayak gimana? Jadi gini, guys. Kebetulan Omo ini dia bukan anaknya Vindo. Badannya aja yang kecil. Dia teman SMA gua, Bro. Jadi teman SMA gua dari zaman gua SMA tuh. SMA di mana? SMA 1 Budi Oh, Tomo. budut. Budut. Oh, Udut. Iya. Budut. Udut kan terkenal dengan tawuran. Iya, Wes. dia salah satu yang megang basis dulu. Budut 52. Tawuran. Iya. Tawuran. Badan kecil-kecil gini ribut. Tawuran. Tawuran dia. Dia kalau tawuran selalu di depan biasa tuh. Das, udah Omo ya kan udah. Oh, iya. Basis mana? Basis mana? 52. Wih, percaya nggak teman-teman dia tawuran? Buset. Botol-botolnya botol minuman deh. Sama Gasperosis. Kalau nyoret-nyoret tuh Kapten Omo. Dari dulu emang lu senang sama karakter kapten ya? Iya, Kapten. Oke. Nah, jadi gini guys. Jadi dulu awal SMA ini Omo itu dulu lu aktif kalau nggak salah Mo ya. Lu aktif sempet di teater. Teater. Ya. OSIS juga kan sama lo. OSIS ya. OSIS, teater. Terus dulu sempet dia ikutan breakdance juga, men. Jadi kan Wes. kita dulu ikut breakdance Kita nih. satu grup. Nama grupnya apa? Apa, Mo? Bulog Crew. Bulog Crew. Itu beda, Mo. Itu yang di dekat rumah gua. Iya. Yang di SMA kita bahas ya kan? SMA. Di SMA kita lu latihan. Terus satu rumah juga, tetangga juga? Enggak, Enggak, tapi beda. dia main ke rumah gua jadi Bulog Crew. Kita B-boy loh. Rumah gua komplek Bulog. Awal-awal masuk klub ya di situ tuh. Gitu ya, Mo. Ya? SMA sekali-kalinya masuk klub gara-gara breakdance. Klub disco-disco yang tadi itu ya? Enggak, klub Metal. olahraga. Olahraga, Lu Bro. kenapa sih kalau masuk klub? Semua juga pernah remaja kali. Iya, ya dulu remaja. Tapi emang kan kita lagi bicarain breakdance. Ya anak segaul Vasco masa dulunya nggak clubbing, wajar lah. Anak Paling udah- hype dulu mah. Tuh, paling terkenal kan? Anak band Anak kan. band, anak Kalau club. manggung ada ikat kepala. Anak pusing. Kayak Deddy Mulyadi dong mau ikat kepala ya. Nah, terus gitu lagi. Omo itu dulu dia sempat ikut teater, ikut OSIS, ikut breakdance. Lu basket juga nggak, Mo? Enggak lah, buset dah. Tapi Tadinya- ternyata banyak juga kegiatan Omo ya, Mo ya? Agak Apa aja, banyak. Mo? Apa aja, Mo? Ya itu teater. Yang paling lu suka? Teater sih. Teater. Lu jawabnya dikit-dikit doang kok. Teater sih. Teater. Enggak, emang Oke. udah passion aja di Kenapa? situ. Kenapa lu suka Udah teater? passion. Dari SD sering tampil gitu. Lu senang tampil? Iya, dari- Lu berasa ganteng gitu kayak gimana maksudnya? Aura gua kalau udah di panggung tuh. Beda, Bro. Oh, gitu ya? Pecah itu. Pecah ya? Sampai bawah. Emang gue perhatiin Instagramnya Omo ya? Orang bawaannya mau lempar jumroh ya. Oh, sawer. Pakai kacang. Oh, iya. Oke aja. Kayak kacang monyet dong. Nah, gue perhatiin Instagramnya Omo nih. Ini hype banget, Bro, doi, Bro. Jadi banyak banget apa namanya? Fans-fansnya dia kalau lagi main nih, terus sampai buka baju lu, Mo ya. Joget-joget pakai baju pilot gitu kan. Iya, emang. Gimana sih, Mo? Lu cerita coba, Mo. Cerita lu dari awal perjalanan lu, Mo.
Dulu Perjalanan awal lo. mula tuh cita-cita gue Kopinya sebagai masih dulu kopinya. Oh, kopi terus, dulu. terus. Gimana? Cita-cita waktu SD nih ditanya, cita-cita apaan? Gue pengen jadi insinyur. Insinyur pembangunan. Insinyur. Berhubung gue gambarnya masih beletot-beletotan, gugur lah. Nggak bisa. Oke. Wah, ini kayaknya gue nggak bakat nih insinyur pembangunan nih, arsitek gitu kan. Ah. Gambar gue masih Oh dulu pengennya lo STM sebenarnya tuh, pengennya. Iya. Terus ganti lagi gue, kayaknya jadi pilot seru nih. Nah, semenjak itu tuh gue pengen jadi pilot tuh. Makin sini kok yang lain pada tinggi, yang lain pada wah, gue kayaknya nggak nyambung Terus nih jadi gini-gini pilot. aja lo ya. Bingung gue. Nih gue pengen jadi pilot, susah. Pendidikannya kan Iya. Ada standar minimum tinggi gitu ya. syarat dan kewajiban. Oh iya, emang lo kurang cerdas juga tuh ya. Padahal gue seneng gitu, seneng ngelihat style. Kalau ngelihat pilot tuh kayaknya anjir, tingkat ketampanan tuh Oh, naik. 70% naik lah. Dan cara berpakaian. Iya, dengan elegan. Rapi. Apa gitu. lo ngincer karena pramugari banyak juga kali? Wah, bisa jadi itu. Bisa jadi ya. Iya. Akhirnya nggak jadi pilot lah ya udahlah gue ngelihat acting karena suka tampil kan di pramuka. Setiap pramuka tuh dulu ada Ini kita kayak jadi body shaming nggak sih ntar di sini nih? Enggak lah. Kayak ada Romantisme. Ini bercanda, romantisme. Yang sahabat. Iya. penampilan ngisi ada ngisi acara terus lah. Wah, asik juga acting di depan orang ya. Acting. Nah, makin Oke. sini udah ngelihat biasa. Oh, lu main sinetron waktu itu ya? Oh iya main sinetron. Oh coba kita tanya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak Omo ini dulu dia main sinetron apa coba? Tulis di bawah ya. Yang kalau lari cepet Bor. Yang ada coba. Tapi itu panjang banget itu perjalanan itu. Panjang tuh Mo ya. Maksudnya Itu gimana nggak ceritanya waktu itu? segampang itu sih. Ceritanya gimana lu mulai masuk di situ lu Gue dari? lulus 2004, masuk Oh, Lulus apa nih? lu 2004 lulus ya? SMA. Oh, iya. Barang malu kan. Wah lupa. Berapa tahun berapa? 16 tahun berarti ya. 16 tahun yang lalu. Kita 16 tahun lulus SMA bro. Iya. Aduh Itu tua juga Le. Iya. Tapi gak kelihatan ya Mo ya? Gue nggak nyangka, gue pikir nih temen anak gue memang. Karena aku juga kan ikut-ikut syuting. Kayaknya mukanya tuaannya Elang malah daripada dia itu mukanya ya. 16 tahun lulus SMA. Jamnya dong lihat dong. Gitu asik. Jam. Asik. Gini dong, gini dong. Eh. Ih, keren. Gue pengen punya tuh Bor, tapi nggak ada gede. Gak ada yang gede. Ada muat. Lego ya, Lego ya. Lego. Ada karakter Bro, jadi menurut Omon ada karakter yang namanya orang-orang berbadan kecil begini, ada yang kate, ada yang mini gitu Mo Iya ya? beda. Kalau lu mini Ada itu yang cebol ada yang mini. oh cebol sama mini. Bedanya? Dari bentuk pun kan udah kelihatan. Ah. Kayak Kalau face. Bang Ucok Baba? Nah itu lebih ke Cebol. cebol. Oh mukanya tua gitu ya Mo. Nah, Kalau kayak lu gue, mukanya masih terus begini aja? adul, segala macem, nah itu mini. Oh, oke. Jadi lu sampai tua pun mukanya begini terus itu Mo ya? Ya nggak boros lah. Gak boros ya? Bedain tuh ubanan paling ompong, ubanan. Tapi kayak lo begini tapi ya. Iya. Oke terus gimana Mo? Lu mulai masuk Ya di lulus SMA 2004, Ah. ikut sekolah acting. sempat ya? Yang lain pada kuliah kan teman-teman kita tuh. Pada, waduh, gue kayaknya nggak ngejar sarjana dulu lah. Kenapa? Lebih passionnya di acting situ. Oke. Gue sekolah Ya kan ada acting. kuliah acting. Nah itu IKJ sekolah gitu. sekolah acting, belum masuk IKJ. Oke. Sekolah acting dulu tuh, berapa bulan, casting, syuting cuma dapat sekelebat doang tuh. Apa tuh sekelebat tuh apa tuh? Ya nongol satu scene. Oh, Nunggu. jalan-jalan gitu ya? Nunggu sehari sampai tengah malam. Oh gitu, masuk buat dikata-katain doang gitu. Enggak ya. Kok, aduh, kayak gini capek nih. Sampai 2005, 2006 gue kuliah tuh. Oke. Baru Institut Kesenian Jakarta. Wih. Oh, lu IKJ tuh ya? IKJ. Mantap. Oh sempat mahasiswa juga dulu ya? Tapi masuk jurusan yang di balik layar. Oh, Apa tuh? Kajian seni pertunjukan. Oke, Jadi kajian. Lu mengkaji aja dong berarti? Biasa di depan layar, Oh iya. gue kuliah mengkaji. Kita nonton pertunjukan, kita nulis mereview kan. Waduh, kayaknya gue nggak cocok. IP di bawah 2 mulu. Gue bilang, waduh, ini kayaknya bukan ini gue nih kayaknya nih. Iya. Pengen ngasih lihat IP ke nyokap juga malu kan. Nah terus abis itu lo abis kuliah? Wah, kok kayaknya di semester 5 apa 6 gitu. Ah. Pas lagi masih kuliah, itu kan gue udah ngeband segala macam tuh. Lo ngeband juga ya? Main apa lo? New Wave. New Wave. Keyboard sama vokal. Oh, iya. Yes. Apa band lo kucrut? Kucrut. Oh iya, ada Oh, pantes kucrut. nama lo jadi Omo Kucrut tuh karena nama band lo itu. Nama bandnya. Oke. Terus abis udah semester 6 apa 7 gitu. Tiba-tiba dapet tawaran nih. Yang dulu pernah ngoling gue, yang 1 scene, 2 scene, pokoknya yang sekelebat-sekelebat nawarin tuh. Gue nggak tahu kan, wah
lagi kuliah kok ditawar, tiba-tiba ada tawaran, gue coba datang. Ah. Datang dijajarin sama anak-anak kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Depan 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue lagi ngapain nih? Kok dijajarin sama bocah-bocah? Casting ya, casting. Enggak, bingung. Toto dikasih nama peran, dikasih kertas. Set. Wih, nama lu apaan? Wih, kok keren ya? Oh, gue ceking sih. Gue bilang, oh ini belum tahu nih. Ini peran utama apa peran musuhnya nih? Iya. Belum tahu. Belum tahu. Ntar syuting main bola gini. Oh iya bang. Oh, untung gue main bola bisa kan? SSB dulu, masih SD. Oh, tempat SSB juga. SSB. Ramangun, SD Ramangun. Ya, adik Mayoran. Mayoran. Ya udah tuh, pas syuting hari pertama, ternyata di sinetron itu Ronaldo Wati. Oh, Itu cukup hype tuh, Bro. cukup ya. Di Itu daerah karena itu. stripping itu ya dulu ya? Iya. Itu kaget Stripping ya? stripping. Ratingnya bagus itu emang. Dari situ ditarik lah sama sutradara. Jadi sinetron Ronaldo Wati belum tayang nih. Gue ditarik dulu tuh ke sinetron lain yang sama Raffi Ahmad segala macam yang bertiga tuh. Sinetron apa tuh? Dubidu dulu yang ada anak Oh. kecil. Lu jadi anak kecil juga? Enggak. Oh enggak. Jadi Antagonis gue di situ. Antagonis. Oh, antagonis. Wah, orang jahat gitu. Jadi Jahat. gue baru tahu tuh kita punya skill kayak gimana. Kalau udah terjun langsung di lapangan hilang semua. Oh gitu. Lu merasa tuh kayak nggak punya kemampuan tuh? Hilang semua. Apalagi lawan kita yang bintang-bintang Oke, semua oke. kan. Raffi Ahmad, Dimas Beck, terus waduh, gue bengong aja. Ya gimana ya? Padahal dulunya kan di panggung-panggung Teater kan? teater, Teater lebih sulit terus lagi kan? di IKJ Ceritanya. juga Ah. tampil-tampil mulu. Giliran depan layar, gelagapan gor, bingung gua. Sampai saking dropnya sampai Astradanya nemenin gue. Ayo bisa kan, bisa. Bener-bener kayak Dibimbing Kayak lagi baru di banget awal ya. gitu. Kayak baru banget ya. pusat, waduh, gua gimana? Padahal lu habis syuting Ronaldo Wati tuh. Iya, episode pertama kan. Itu kan sama anak kecil tuh. Giliran ketemu sama bintang-bintang, Langsung bego. langsung drop banget. Wah, apa di, ayo dong bisa nih kesempatan lo, gini. Saking, karena nggak bisanya, Ih. saking jadi dimotivasiin gitu tuh. Wah, gue bego amat ya. Jangan-jangan bukan passion gue lagi. Oh gitu ya. Apa ada Oh, drop, pemikiran sempet gitu drop lah. tuh, sempet drop tuh. Sempet. Jadi setiap hari syuting tuh, gue kayaknya Kenapa emang? melipir. Menurut lu kenapa itu? Percaya diri lu runtuh karena lu bareng artis. Ya gue makin gede. sini makin tahu orang punya skill sehebat apapun kalau nggak ada kesempatan udah Hmm. hilang semuanya dah. Iya. Artinya itu kurang jam terbang aja sebenarnya Nah. kan? Oke. Jadi kan langsung tuh Hmm. udah mulai dapat 8 episode balik lagi ke Ronaldo Wati. Nah udah dapat bekal kan, Gua Ronaldo Wati udah jago nih, udah bekas sama Raffi. udah dapat bekal nih. Jadi udah nggak kaget lah. Kalau kita kayak nengok gini aja nih, kalau langsung kan gini nih. Hmm. Lah kalau di kamera kan ngadepnya tembok. Oh iya. Di TV kelihatannya kita lagi ngobrol ya, tapi kan kita ngadepnya tembok gini. Jadi mata suka kosong tuh ya. Udah kaget lah, maksudnya jadi oh udah tahu-tahu tuh. Ketemulah di Ronaldo Wati. Sempet kaget tuh, kan ada jargon gue tuh yang kalau Sampai lari. bawah gitu. Oh, belum. Itu. Orang taunya lu sampai bawah sih. Iya. Kalau gitu apa jargon itu? Yang lari cepet itu, yang gitulah. Iya. Kiti-kiti. Iya. Kadang-kadang Yang gue bener. kalau live, bang ngomong dong bang, kiti-kiti. Aduh males gue ngomong nih. Nah ini spesial di channel lu nih gue. Oh gitu ya. Gimana? Gimana, Pak? Kiti-kiti. Gue dapet naskah ada kayak gitu, nggak gue pakai bos. Episode awal tuh. Ya, malu lu pakai nggak usah deh gitu ya. Ini ngapain sih gue mau lari pakai? Lo bayangin, bola udah di depan. Gue ancang-ancang dulu pakai dialog. Ini nggak masuk akal nih. Ya udah nggak gue pakai tuh awal-awal tuh. Iya. Malu lah. Iya. Ah, nggak usah pakai lah. Ditegur sama sutradara. Itu kok Nangis gua, gila. ilmunya nggak dipakai katanya. Oh iya, ya udah deh. Akhirnya gue pakai lah, dengan berat hati gue pakai tuh. Dengan gaya dulu kalau mau lari, tiki-tiki. Sempet, iya apaan sih? Tapi malah bocah-bocah jadi pada ngikut-ngikut kan. Iya, jadi gimmick gitu kan. Jadi gimmick ya. Jadi bocah kalau mau lari cepet ya pakai gitu ya. Pakai apa Biar mantra lari- dulu. biar lari cepet. Mantra gitu. Jadi disalahin juga Mantra sama kaki. mama. Iya. Ini gara-gara lu nih, anak gue lari-lari. Suruh mandi. Tiki-tiki. Apa nyungsep katanya. Gue bilang, waduh, oh ternyata ya udahlah. Abis syuting beralihlah ke judul-judul lain. Tapi orang tetap kenalnya ya sebagai
Rano Laluwati, Itu. oh ceking, oke. Mau judul apapun, wah pokoknya orang taunya itu aja. Semenjak beralih ke DJ, nah baru tuh Omo Nah Kucrut. gimana ceritanya? Bro, dia kan haus nih. Gue dikasih, dia bawain kita teh, lu mau nggak? Apaan? Aduh, Teh. Ya Teh kan? Skotlandia. Ya gini-gini nih. masih siang kayaknya nih. Maafin lah, kan lu yang bawain, gue sih kan ngormatin aja. Buset, masih siang ini, masih siang. Gue nggak minum nggak apa-apa Bore, sorry Bore, udah lama berhenti gue Bor. Ngomongnya sama dia yang bawain. Udah lama berhenti gue. Gue kan ngargain aja minum teh kayak gini, gue demen teh Skotlandia dari tahun 1846 nih, Bor. Iya. Kebetulan udah lama berhenti bro, jadi gue minumnya kopi aja gue tetap. Kalau sekarang, kopi, kalau gue ngeteh Kopi nggak apa-apa aja. ya. Bro, biar nggak haus kita, Bro. Aduh. Terus. Dari mana tadi? Udah syuting nih, lu mulai kenal dunia malam sejak kapan tuh? Mulai main-main di klub lah? Atau awal mulanya gimana sih? Setelah syuting sempet kan lama tuh jeda itu. Masuklah ke klub tuh. Ini dalam rangka masih Cuma main nih. jadi pengunjung lah. Iya, main lah. Orang kan ngelihat setelan pakai ya di klub kan ada peraturan tuh. Peraturannya apa? Ya 21 tahun ke bawah nggak bisa lah. 18 lah 18. 18 Tapi win. lu ke Dufan boleh nggak lu ke Dufan? Naik wahana-wahana kan ada tuh. Oh boleh, gue di atas 100 cm. Masih boleh dia. Nah terus gimana ceritanya mau awal mulanya lo kok akhirnya lo milih buat DJ kan sebelumnya kan lo band dulu mau yang lo pakai nama Kucrut ini kan dari band lo Kucrut Iya. ini kan The Kucrut kalau nggak salah gue tahu band The Kucrut ini karena dia sempat manggung dulu di acara alumni Budut Iya. ya kan lo kan di Budut belum ada band itu dulu lo Iya, setelah lulus setelah lulus baru kan Pas lo bikin kuliah band kan baru sama siapa ada. ya anak Budut juga bukan tuh Anak Budut juga. siapa itu mau Ada lah di bawah Belek, kita belek. angkatan bawah tuh ya berarti ya Belekan juga. apa Belek. Nah, nah Iya, di bawah kita lah. oh di bawah kita tuh ya mau ya Tapi ketemunya setelah lulus. oh ketemu setelah lulus 2000 berarti angkatan 2005 2005 2006. 2005 2006 ya. Nah, lu mulai main band di situ. Lu kalau nggak salah lu vokalis dulu, kok. Iya. Vokalis. Pensi lumayan lah. Dulu per Indian Oh, masuk lo pensi-pensi dulu tuh. masuk. masih band ya, belum Masih band. sampai bawah belum. Tapi udah label. Bawain musik Enggak, musik indie. gimana? Indie ya? Indie. New wave sih lebih. Kayak gimana sih lagu lu, Mo? Rock. Emang suara lu bagus, Mo? Wow. Pas-pasan. Coba gimana sih lagu lu, Mo? Ya Lagi gitulah. Yang nggak gimana boleh, gimana? kan? Masih ingat nggak? Ada Cinta Yang kayak gimana? Waria itu. Cinta Waria. Hitsnya Cinta Waria. Judulnya Cinta Waria. Iya. Itu Lu lagu apa sih judul Cinta Waria? Iya, makanya itu yang hitsnya di situ. Oh, gitu. Heeh. Emang nih orang seneng kontroversi dari dulu ngomong nih. Teman-teman tahu nggak tuh lagu Cinta Waria? Itu memang lagu ciptaan band lo. Iya, di YouTube di itu ada lagi. Coba kita cek ya, kayak gimana lagunya. Kita dengerin Cinta Waria kayak gimana. Itu lu main-main tuh di acara-acara ini. Pensi, Emang lu pensi. emang Cinta Waria lu suka? Enggak. Hah? Jadi lagu itu terinspirasi dari waktu gue main di klub. Oh, banyak waria. Ketemu seseorang, Hah? udah pegangan tangan, udah Udah apa? ya, Ya, oke lah. intinya deket lah. Dekat. Oke. Begitu lagi. Udah deket kan. Besokannya gue lagi naik sepeda kan, set, tiba-tiba, Mama, gue nengok. Kok siapa nih? Cowok kan? Siapa nih? Ini gue yang semalam. Mana udah Lu ciuman. nggak sadar tuh ya? Mana udah ciuman. Oh, sakit. Sakit. Itu nggak bisa Namanya nih. di klub kan gelap kan? Iya. Ya, Agak kita ini lagi kan, agak sedikit ini kan. sempet Buram-buram. agak curiga sih, maksudnya kok gini ya? Ya, mungkin emang cewek beginilah. Ternyata besokannya tulang lunak, Bo. Tulang lunak. Satunya. Nah, terus gimana ceritanya lu sampai ke DJ itu gitu loh maksud gua? Ya dulu berhenti klub karena udah tekad sih. Terakhir nge-klub, udah. Ntar gue datang ke klub kalau gue udah jadi DJ. Oke. Sempet kayak gitu tuh. Bukan gara-gara Cinta Waria ini kan? Enggak. Pikir lu trauma kan? Kayak capek ah, minum pulang, tumbang lah pokoknya pulang-pulang tumbang. Oh gini-gini amat ya. Dan ntar ke klub lagi kalau udah jadi DJ. Oke. Nah, terus pertama kali lu nge-DJ. Siapa yang ngajarin lu? 2017. Enggak, yang bikin lu jadi mau nge-DJ siapa yang ngajarin lu? Jadi ada kawan-kawan lah teman-teman tuh, kan, Hmm. Bang, kenapa nggak nge-DJ aja gini-gini. Ya udah, diajarin sambil gua ngeliat-liat di YouTube kan banyak tuh tutorial, sama sambil belajar ke yang lain juga kan. Pokoknya nyari ilmu sebanyak-banyaknya lah. Oh.
Awalnya Baru tidak. bentar udah langsung disuruh perform. Oh, Jadi gue lagi main ke klub daerah SCBD tuh. Temen lagi main tuh. bengkel. Adalah namanya. Oh. Naik bang. Hah serius tuh? Set belum bisa gue. Gak apa-apa udah main aja main. Baru tuh pertama kali perform tuh. Wah deg-degan juga sih. Tapi Itu masih udah mainin breakbeat tuh udah? belum, masih Oh, musik belum. musik selatan. Masih di selatan masih. Sampai 2018 lah musik musik selatan. Hmm. Kayak EDM, twerk, trap. Lu masuk Kemang gitu ya, dari situ ya? Kemang. Nah 2018 masuklah breakbeat. Tiba-tiba ditawarin kan sama DJ cewek tuh. Ayo main yuk di klub di Kerawang kalau nggak salah. Tapi breakbeat. Hah breakbeat? Gue cari tahu tuh. Oh iya kayak gini. Ya udah. Mulai tuh breakbeat lama-lama kok asik ya. Musiknya asik buat joget. Dan crowdnya beda dong, crowd selatan Beda, sama crowd breakbeat beda. itu pasti beda bro. Lebih pecah lah Udah kalau mulai breakbeatnya. kesini-sini 2019 kemarin baru mulai iniin lagu. Mulai nge-remix panggungnya. Karena kita udah diundang nih, dibayar. Tiba-tiba lagu yang kita mainin sama orang yang Oke. DJ di situ. Wah, sayang banget. Gue udah dibayar. Ibarat kata kita dibayar lebih, kok lagunya sama. Baru tuh mau cari-cari teman. Oh nih, beli lagu. Request. Oh, beli lagu tuh mau Iya. ya? Ke remixer. Langsung segala macem, diundang lah ke Medan. Karena banyak teman remixer orang Medan. Terus sekali luar kota banget tuh di Medan. Di Medan pecah, jebret. Viral dah tuh yang gue buka baju. Iya. Dia emang PD-nya gede bro. Gokil sih ya. Memang Omo ini dari dulu memang terkenal PD tingkat tinggi, Bang. Iyalah. Muka pas-pasan, yang penting mau pede aja. Yang penting PD udah. ya. Iya. Itu yang bikin lu berhasil tuh Mo. Terus itu di antara teman-teman yang kayak lu gini mau ya, yang kecil-kecil ya kan? Iya. Yang KT-KT ini ada perkumpulannya nggak mereka ini? Ada. Ada namanya Unik Berkarya Indonesia. Oke. Berkarya? Jadi tuh udah organisasi resmi, udah terdaftar di Kemenkumham. Nggak ada afiliasi sama partai berkarya tapi kan? Oh enggak lah. Enggak, oh iya. Iya kan anak buahnya Vasco juga. Artinya 11 support banget tuh. Support, Ada nama Ada berkaryanya. berkaryanya, Tommy harusnya support. Iya dong. Iya. Itu tentang apa tuh? Jadi kayak kumpulan orang-orang kayak kita nih. Biar Kayak kita. lebih kayak gua lah, Oke. dan yang lain-lain. Biar lebih tertib. Oh, ini kita ada organisasi loh. Karena di negara lain udah ada juga. Katanya kemarin sempat mengharumkan nama Indonesia juga nih bro. Alhamdulillah bisa Keren tanding gua. di Malaysia meskipun kalah. Oh, iya? Kita nyerang mulu, kena offset mulu. Oh gitu ya? Ya orang nggak pernah latihan. Iya tuh. Kita mau latihan aja nyewa. Bener-bener ya pelan-pelan lah. Wajar sih. Semoga dengan adanya channel ini bisa disupport lah. Iya, Artinya kalau lu peduli, lu pengen timnya Omo menang ya pemerintah pun harus Iya. aware lah kan, dukung penuh dong, support dong, iya nggak sih? Tapi ini kalian ini setuju nggak kalau dikategorikan? Kalau di luar negeri kan masuk kategori disabilitas ya, Difabel, difabel ya. Masuk difabel, kalian setuju nggak kalau masuk dikategorikan itu? Kalau buat nerima haknya sih setuju. Kayak di Buat kewajibannya nggak setuju? kewajiban kan nggak ada. Kurang. Semua sama dong berarti. Sama kan berarti. Sama. Ini hal yang kayak gini bro, mungkin bisa diperjuangkan sama kebetulan ada teman kita juga yang jadi staf khusus presiden tuh, Ah. Angki Yudhistia di sana kan yang mewakili Kebetulan dia difabel, difabel juga kan. Iya. difabel bidang sosial. Mungkin ini juga bisa diperjuangkan sama Pak Jokowi nih, karena lu kan sebenarnya cebong lu pendukung Pak Jokowi kan? Iya. Nah lu harusnya lu lah ya, kalian lah harusnya Sempet bisa. lah, tahun kemarin sempat dapat support dari Menpora kemarin. Oke. Kita pada udah keliling-keliling tuh, udah keliling-keliling kementerian apa, Dicekin. audiensi segala macam. Ya responnya masih biasa-biasa aja. Nah, Ya, terus kemarin- kenapa masih lu dukung? Kemarin dapat support pak. Oh dapat support. Iya dong. Oh lu jadi dukung karena disupport. Iya dong, yang jelas dong. Iya disupport. Gimana sih? Kita diberangkatin ke Malaysia, alhamdulillah. Oh, gara-gara disupport sama Imam Nahrawi Ya, waktu yang itu. kemarin masuk ya di KPK ya? Masuk. Oh, oke, iya. Dia punya jasa juga ya pada Jokowi berarti ya? Enggak, Iya. artinya gini, orang seperti Angki dan Omo Iyalah. ini membuktikan bahwa difabel itu banyak yang lebih punya Banyak. prestasi dibanding yang Ya alhamdulillah teman-teman udah ada yang sarjana kok. hmm, Ada S
Ya kan, lo kan bedanya cuma fisik lo doang yang pendek kan, iya. tapi kan otak sama kan, Mo. Nah, cuma kan kayak penerimaan kerja. Sosial. Oh, Pasti ada batas status ya, apa tinggi badan gitu ya. Lah ini kan sekarang belum Ki, ada. Angki, lo kalau denger ini Ki, denger video ini, semoga lo bisa ikut mengusulkan kepada Pak Presiden Jokowi yang lo tiap hari temuin, biar jadi intinya kan komunitas lo juga nggak masalah kalau organisasi disebut sih. difabel nggak masalah ya kan? Kan kadang ada mungkin nggak terima disebut juga difabel gitu loh, tapi nggak masalah teman-teman Mo. Masalah. Yang penting Ya kita masuk di dalam kategori difabel dapat biar bisa haknya aja sih. dapetin hak itu gitu loh. Jadi sampai saat ini pun pemerintah masih belum memperhatikan itu, Mo. Iya. Masih belum. Kayak kemarin ke Malaysia kita minder, Bor. Kenapa? Kita datang set semuanya pada pakai mobil kan. Lo kenapa pakai mobil? Kita pada di sini lebih kayak tertata. Oh boleh gitu maksudnya. Kalau di sini kan tinggi minimal 110 kan? SIM di sini SIM A? udah ada. Kan Ucok Baba kan di Enggak, channelnya maksudnya Bor. mereka pada kerja Oh ada ya SIM difabel ya? Iya, dia nge-custom mobilnya sendiri biar dia Ah. bisa nyetir. SIM apa ya? C ya? D. D apa lah pokoknya gitu. Bukan tahu deh pokoknya itu. SIM khusus gitu Bor. Oh gitu ya? Dan Ucok Baba pionirnya. mereka itu banyak yang kerja di instansi pemerintahan. Oh di Malaysia. Tapi di Indonesia nggak diterima. Sebenarnya undang-undang tuh ada persentase Emang ada berapa. undang-undangnya. Oh, Dan setiap tahun mereka dapat dana dari kementerian. dana juga dari pemerintah. Di Indonesia nggak terima. Enggak. Atau belum berjalan. Ya kan kita emang udah 2 tahun Ya makanya lo komplain dong, lo juga komplain Lo nggak, dong. ini Lo mentang-mentang lo jadi gurunya Bu Janda, lo bela terus ya beginian. Dengan mau bicara gini kan ini kita memperkenalkan kita semua nih untuk lebih tahu dan kita memang nggak kemarin-kemarin nggak ngeh nih Bor. Iya. Ternyata memang bener ya berarti ada undang-undang yang bilang bahwa pemerintah tuh beberapa persen tuh harus dari kelompok difabel. Di Kalau yang Malaysia di sini- kali. Di Malaysia, kalau di sini belum. Oh kayaknya belum ada. Oh gitu Nah, ini Tapi harus kemarin diperjuangkan oleh pemerintah Di ini. Ya, Kemenpora bukan sempat pemerintah doang dong. Lo pemerintah dong usulan undang-undang itu dari pemerintah ke DPR. Nanti DPR yang mengusulkan akhirnya. Oh prolegnas itu dari pemerintah Iya Bor? dong. Jadi pemerintah kalau mengusulkan kayak itu. yang lain-lain sih Kementerian sempat Sosial, ada. silakan. Di Kemenpora kemarin sempat ngeliat ada yang kayak di Fabel. Kita kan statusnya masih belum jelas nih. Iya, difabel juga Jadi bukan nggak kan? bisa. Jadi manusia normal dibilang normal juga enggak kan? Iya. Iya, iya, Kayak iya. kemarin kita minta kan ini kemarin kita ke Malaysia nih. Heeh. Tahun ini insya Allah kita bakalan ngundang orang Malaysia ke sini. Heeh. Nah itu aja kita lagi kelimpungan nih. Oh, sponsor. Ya emang entah ke swasta atau ke pemerintah kan belum. Tapi lebih baiknya kan dari pemerintahan. Iya, Menpora lagi lah. Karena di sana Bang tuh- Zainuddin Amali. Oh, Pak Zainuddin Amali. Abangnya Vasco itu di Golkar Oh, iya. dulu. Ini orang. Pak Sekjen. Ya, iya, Pak Sekjen. Kalau Pak Sekjen dengar, dulu dia Sekjen. Dulu Sekjen kita, Di ya. Golkar, gue wakil Sekjen ya. Gue departemen di Golkar. Ini kalau coba diperhatikan tolong Pak Sekjen. Jadi udah bukan Sekjen lagi sekarang, Bro. Jadi Pak Menteri kita Oh, manggil Pak ya. Menteri. Pak Menteri. Bang Menteri. Nah, tolong diperhatikan teman-teman kita yang difabel. Ya, masuk kategori difabel Mini juga lah, enggak. mini. Yang mini dan apa lagi, Mo? Tadi, Mo? Mini dan apa, Mo? Ya boleh lah, lebih teman-teman yang umum lah, disabilitas mini tuh aja. lebih diperhatikan Oh, lah. diperhatikan. Lebih didukung, disupport gitu. Tadi masalahnya pas Om mau datang, Bro, ke rumah sini, Bro. Anak gue bingung mau cium tangan juga bingung dia kan. Dipikir temen nih. Dipikir elang. Banyak sih kalau Mau di- manggil abang tadi anak gue Ini manggil udah dia. Dari tadi apa dunia lu. Gue penasaran kisah percintaan lu gimana? Aduh, Ah, iya, aduh, itu aduh, dia aduh, tuh. aduh. Percintaan Gimana, tuh. Lu udah married belum sih? Ambiar lah pokoknya belum. Belum. Tapi teman-teman pasti tahu lah ya di IG di mana-mana. Oh nih fans-fans wanitanya pasti banyak tuh. Ay. Ya hanya untuk sekedar bercinta sama Omo. Bisa tak? Itu banyak lah. Aduh, 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 Itu aduh, serius? aduh, IG aduh, tenar, aduh, Bor. aduh. Serius, Bro? PJ tenar, Bor. Bintang, star. Iya, Lu kalau lu ngeliat star kan lu pasti wah gila. Gitu. Tapi dulu sutradara gue nggak boleh ngomong bintang. Apa tuh? Dulu ngingetin banget pas awal-awal syuting Ronaldo Wati, Hmm. jadilah aktor, jangan jadi bintang. Oh, oke. Kalau bintang belum tentu bisa aktor. Iya. Kalau aktor, kalau kita suatu saat bakalan jadi bintang. Iya, karena bintang di langit. Yoi. Bintang di langit. Oke. Ya lu nggak Sebenarnya jawab. 2019 pengen married sih tadinya ya tadinya. Oh. Udah ada. Gimana? Tadinya tuh dia kan 2000 hashtag tuh 2019 Ganti ganti. presiden. Nah, gue 2019 ganti status. Ganti status? statusnya. Tapi Kenapa mau? ambiar lah. Kenapa? Biar barbar, hati tetap bisa ambiar. Iya, iya, iya. Ya, gimana ceritanya percintaan lo, Mo? Ya intinya kandas lah. Lo percintaan sama yang sebangsa lo juga? Enggak lah, normal. Ah, normal. Enggak, Oh, gitu? gimana? Udah lu udah Ya. ngatur jadwal, udah schedule gitu ada.
Belum sih, cuma udah kenal dekat sama orang tua lah. Kenapa? Karena apa? Tikungan Rossi, Bor. Orang lain yang nikung atau lu bermain wanita lain nih? Cinta lama belum kelar. Oh, iya mantannya dia gitu. Aduh, Pedi Mo, sabar Mo. Di backsound nih dipotong di backsound TikTok kayak gitu lagu-lagu TikTok. Oh iya. Cinta lama belum kelar. CLBK tuh bukan bersemi kembali, belum Iya, kelar. Jadi sekarang Bukan yang tadi yang penasaran tadi Mo. Di dunia malam itu kan pasti banyak banget Mo. Dunia wanita-wanita gitu Mo ya. Iya, iya. Nah, DJ ini kan jadi apa namanya? Jadi semacam kayak orang ada kebanggaan mungkin ya wanita-wanita buat kenal lu lah, buat deket sama lu DJ gitu kan. Ya tergantung dari kitanya lah. Oh gitu. tapi banyak lah ya. Ya, tergantung lah. Tergantung apa yang digantung. Kalau biasanya kalau musisi ada grupis gitu. Grup isi Omo. Apa fans lu Mo? Pasukan sampai bawah. Yoi, pasukan sampai bawah. Pasukan sampai bawah, coba tulis komentar kalian. Apakah betul Omo begitu? Nah, kalau memang bener ada pasukan sampai bawah di sini, share dong videonya. Pasukan sampai bawah yang cewek-cewek ini gimana? Aduh. Komen coba gimana Iya. sama Omo? Apakah Omo, emang lu ganteng apa Mo? Lu sampai segitunya orang cewek-cewek suka sama lu Mo? Pas-pasan gua mah. Hah? Pas. Tapi dia kan sosok yang dikagumi Bor, di panggung itu Bor. Gitu ya? Dia bisa bikin orang tuh bahagia, gembira, teriak-teriak, lupa semua masalah, lupa cicilan, ya. Lupa masalah pokoknya Bor. Omo. Omo, kucrut. Terkenal di dunia dan akhirat. Dunia wanita lu gimana Mo? Hah? Kalau manggung-manggung gitu suka ada nggak? Bang Omo kamar nomor berapa gitu suka ada nggak gitu? Banyak suka kayak gitu. Coba kan dari kitanya Gokil. aja. Iya. Kalau Gokil. udah kepala udah sepenang gitu, aduh udah mending tidur. Oh iya. Tidur Masa sepaneng lo Mo? Boro-boro. Justru kalau sepenang bukan tidur tapi tidur. Ya begitulah. Iya. Iya. Mungkin itu juga kali cewek lo tuh ngelihat lu, wah gue capek sama Omo. Iya, dengan dunia itu malam. kadang-kadang pada terlalu posesif sih, tapi malah mereka yang ninggalin. Oh. Gitu ya. Aduh, lain kali gua aja deh yang posesif gitu. Biar gua ninggalin. Kapan nih sama yang ini kapan nih? Ganti Target mah tahun ini. Lu jangan pakai hashtag ganti apa 2019 ganti. Iya, takut status. gua trauma gua. Gagal soalnya. Gagal. Lu gara-gara itu jadi gagal juga Oh sama, tapi iya, gagal juga. oh iya jangan dipakai hashtag. Jangan pakai hashtag. Jangan, Jadi nggak usah pakai ganti-ganti gitu. jangan. Sama yang ini rencana nih segera lah ya. Segera lah. 2 tahun. Target tahun ini lah. Ya, 2 emang tahun ini. Jadi kita doain lah teman-teman lah. Makanya lagi kejar setoran terus, Bor. kita aminkan lah semoga Omo cepat menikah dan segera bertaubat ya kan. Amin. Minum-minum udah kurangin lah Mo, minum-minum Mo. Apa Emang sih? udah Mana kurangin minum sih. kita nggak boleh. Hah? Udah ngurang-ngurangin. Iya, kurang-kurangin lah. Gitu-gituan kan. Pas ke pencitraan aja nih. Ya. Gak usah kita bongkar lah biar nanti. Ya, seakan-akan jadi begini jadinya. Orang ST lah. Iya. Kalau gitu kan haus nggak apa-apa ya Mo ya. Namanya. Mo, gimana Mo? Dunia musik breakbeat dan sejenisnya ini, lu punya harapan apa sih sama musik ini ke depan? Ya, kalau gue sih pengen breakbeat kan musik Indonesia. Maksudnya identik Indonesia banget lah. Iya ya, agak inilah ya, agak ramainya di sini ya. Nah, pengen lebih dikenal di luar aja sih. Kayak DWP gitu. Mestinya Kan harus lebih apa tanda petik alay musik breakbeat itu sekarang ya. ya kayak event-event akbar gitu kan. Harusnya ya masukin lah breakbeat. Oke. Jadi biar orang luar tuh, oh ini musik apa nih? Musik breakbeat, pangkot di Jepang laku Bor. Di Malaysia pun mainin lagu kita, genre kita. Banyak teman-teman cerita gitu kayak di Jepang punya lagu-lagu breakbeat. Iya, gua Makanya ketika di Indonesia kita malah breakbeat dibilang musik angkot lah, tapi fakta membuktikan dong. musik kampung lah. Enggak, tapi fakta membuktikan sekarang semua orang tuh ya Nah. nikmatin breakbeat di TikTok. Orang-orang Bahkan artis. Breakbeat lari ke TikTok. Orang-orang hype sekarang pada senang sama musik begitu. Iya. Tapi gue maklum kalau misalnya DWP tiba-tiba yang biasanya mainin musik itu selatan tiba-tiba breakbeat ya nggak kena. Kenapa? Iya. Sama aja kayak lu misalnya lu anak British tiba-tiba jadi anak underground musik underground kurang pas. Atau anak underground lagi ngumpul tiba-tiba musiknya dangdut yang nggak pas. Tapi ya pelan-pelan lah Maka sisipin gitu. gua ngasih saran mendingan teman-teman breakbeat nih bareng-bareng bikin acara yang serupa dengan skala sebesar itu cari sponsor baru. Itu udah ada Iya. udah ada rencana. Dan gua rasa pasarnya jauh lebih besar daripada DWP, Bos. Iya. Gue percaya itu. Udah ada rencana sih. Jadi kan ada komunitas DJ dari seluruh Indonesia tuh. Namanya Breakout. Nah, ini
bener-bener dari seluruh Indonesia tuh yang Tapi yang gimana caranya klub. biar nggak ada narkoba bro di situ bro, masalahnya bro? Karena identik banget sama dunia narkoba, Itu dunia. bukan tugasnya dia, Iya, tugasnya dia tugas- nyetel lagu. Itu tugas aparat hukum. Nah. Tugas BNN gitu loh, tugas pemerintah. Iya sih. Gitu. Jadi biar nggak citranya tuh nggak jelek lah. Iya. Ya faktanya juga kan ibaratnya nggak semua ada ketangkep, nggak semua Bor. Nggak Iya. selalu setiap ada acara gitu ada yang ketangkep. Ada 1, 2, 3 oknum ya ada. Ada. Gitu. Karena gue yakin banget di mana-mana tiap acara gitu pasti ada bro. Yang make pasti ada. Ya, Dan nggak- seperti kayak tutup mata Lu jadi pikir kalau aparat. acara band-band nggak ada yang masuk? Nah itu dia. Iya. ya. Fair aja. Ya, oke. Sama aja kan sebenarnya kan. Sama aja sih. Ada Tapi sama lebih aja. identik dunia klub malam itu lebih banyak. Makin-makin sini udah mulai Setuju nggak? dinikmati itu sih. Ya boleh lah. Hah? Karena kan indoor kan. Iya. Ya kalau acara musik indoor juga sama aja. Lebih banyak. Bener. Karena outdoor memang kayak kurang pas aja sih kayak Tapi gitu. gue berapa kali di acara outdoor sih. Dan pengunjung, penonton ya justru malah lebih Lebih pecah ya. karena mereka nggak bisa masuk klub. Oke. Terus ya kayak yang berhijab gitu kan pengen nonton musik, pengen nonton Oke. gue. Ketika gue outdoor lebih rame lagi. Oh jadi ukti-ukti ikutan juga tuh ya. Iya. Nontonnya seru ya. Dan mereka nikmatin musik bukan karena buat Iya macam-macam. iya. Gue kaget juga kan main di outdoor. Kayak malam tahun baru kemarin tuh outdoor. Apa sih selain breakbeat tuh kalau selatan apa aja sih? Kalau selatan kan EDM, EDM, trap. twerk, twerk, trap. Lo apa baru lo breakbeat apa EDM? Gue musik Omo nih gue suka bro. Gue di rumah atau di mobil gue suka puter nih musik Omo nih. Anak gue juga joget bro. Asik, gue juga lebih suka Asik sih, Karena emang musiknya asik. Banyak sound-sound yang lucu-lucu sih. Iya. Ya suara gagak, suara bebek, ayam, pewitan dan Orang bilang nih lu katro lu kok gini. Tapi gue suka nggak tahu kenapa gue bingung. Iya. Kayak angklung pun bisa Ya, dimasukin. iya, lebih variatif sih. Lebih kalau- variatif ya, lebih Indonesia banget ya. Indonesia banget. Pokoknya. Ada suara ayam lah. Suara. Gitu. Memang kayak gitu mau ya, apa kayak ada kayak aliran agama sendiri, bukan aliran agama lah, pokoknya ada aliran tersendiri. Iya, ada. Kayak, kan ada tuh beberapa klub di selatan yang nggak perlu lah. Lo boleh main di sini tapi lo jangan bawain breakbeat. Iya Ada emang kan? banyak lah. Maksudnya ada beberapa yang no breakbeat. Oh gitu ya. Emang no breakbeat. Ya mungkin kan emang tamu-tamu situ nggak suka musik breakbeat. Sekarang pengalaman apa yang paling lu nggak bakal bisa lupain di klub mo? Yang enak apa yang Fair, enggak? jujur. Dua-duanya Yang lah. dua-duanya. Paling alat mati. Cuma Teknis gara-gara. berarti, teknis. Teknis kayak mati lampu lagi main tiba-tiba mati lampu. Oh. Tuh gimana tuh? Wah itu paling nggak enak banget itu kalau nge-DJ terus ya. mati itu. Rusuh tuh crowdnya rusuh mati. Wah, gitu. Waduh. Entah kesalahan alat atau kesenggol orang. Hmm. Apalagi tamu kan pada ngedeket-deket. Iya. Nah itu kita Pecah mesti lah. wanti-wanti tuh. Pecah. Kayak gue lagi manggung ada kebakaran di atas. Pernah Ah. Kebakaran. bener-bener atap panggung tuh kebakar. Lo Jadi- gimana tuh akhirnya lo? Pause. Gue pernah ngomong di live, Paus. insya Allah Medan nanti bersalju. Waduh. Ngomong gitu tuh. Iya. Tiba-tiba gue manggung, bener bersalju karena pemadam. Oh, berarti mulut lo asin juga, Mas. Oh, iya, bahaya juga nih. Terus pengalaman yang enak apa? Ya enak ya, seru sih. Apa ya? Orang kalau nge-request, tiba-tiba udah cantik gitu kan, bisik-bisik, lagu apa aja yang penting enak. Udah senang banget kalau Yang gitu. penting nanti enak-enak. Nah, yang penting enak, lagunya, lagu. Nggak pakai enak lagi ya? Lagunya. Sampai berlanjut tuh. Lagunya. Abis request berlanjut gak? Enggak lah. Woi, terus gini mo, itu kan lu kan pasti lu pernah ya, main DJ, terus di situ ada striptease, penari-penari gitu kan, penari telanjang pernah kan, Iya. kayak gitu mo. Nah, itu gimana mo ceritanya mo? Ya biasa aja sih. Biasa aja lu ngeliat penari Lu telanjang norak itu lu. biasa. Ya biasa aja Gimana? Gue sih. juga penasaran. Biar Jody yang berbicara. Oh, ada namanya. Oh. Jadi masih banyak tuh mo di Indonesia tuh klub-klub yang telanjang itu banyak mo. Ya ada lah. Masih ada ya? Oh. Cuma sekarang mah udah nggak terlalu kebuka banget sih. nggak terlalu kebuka. Nggak. Tapi masih kayak ada mungkin kan? Pakai lingerie doang kayak gitu-gitu. Yang telanjang full masih ada sekarang nggak? Belum lihat sih. Belum lihat. Tapi lu pernah di situ kan? Dulu. Oh, Sekarang- ja. Sekarang mah. Sekarang berubah lagi omongannya guys. Semenjak jadi DJ belum pernah. Lo percaya nggak? Oh, iya, Ayah, iya. tolong ayah. Tapi lu pas lagi lu main tuh mo, tuh kan lagi ada penari telanjang bulat tuh di situ. Lu konsen nggak jadinya? Jadi Oh, nggak konsen? enggak lah. Hah? Nggak konsen lah. Nggak konsen lu? Enggak lah.
Jadi pas lu main gitu, ada penari telanjang bulat itu lu nggak konsen? Jangan kan itu, kalau dancer yang di depan kita aja kadang-kadang kita, aduh grogi, pucet. Pusing lo situ, Mo? dingin. Langsung Iya. sampai bawah gitu. Nggak salah apa emang luber-luber gimana ya? Apalagi kalau RI 1-nya ikut kan. Waduh, oh ada satu inget pusing tuh. Alarm itu. Pernah kejadian RI 1 ini dulu. maksudnya Jokowi ikut gitu? Kan, ibu Hah? negara, ibu RI negara. 1 Jokowi ikut juga? Ibu negara gua. Oh ibu negara, lo gue pikir. RI 1 yang gue tahu kan Jokowi. Bukan. Wah, lu fitnah lo. Lah kan dia bilang tadi gitu, apalagi kalau RI 1 ikut. Istilahnya. Oh RI 1 istilahnya, buat iya gua. iya. Iya iya iya. Kalau lagi ngikut, bah. Iya iya. Emang RI 2 suka ikut juga kadang-kadang? Habis itu kalau ada RI 1, ada RI 2 ada kabinet. Iya ada kabinet. Banyak dong. Oi, Tapi RI 2 jarang ikut ya? Yang ikut RI 1 doang biasanya? Satu lah. RI 2 jarang? hari 1. Oh, RI 2 jarang ikut. Mantan dulu pernah ada kejadian. Lo tau nggak? Kalau Omo nih, ini gue buka sedikit nih. Kalau Bor, tar dulu. RI 2 nggak mungkin ikut lah, jarang ikut pasti orang kiai. RI 2 Saya RI 2 ikut. Gede lo kadang-kadang ya. Iya bener, masa RI 2 ikut bro? Situ-situ aja ntar, iya bukan. Ya nggak mungkin lah. Jadi- Tapi ikut nggak RI 2? RI 2 lo? Nggak ikut? 1 lah, RI 1 aja yang ikut ya? cukup 1. Oh ternyata RI 1 suka ikut ya? Dugem-dugem sama Omo. Ayo. Jadi Omo ini kalau kita bilang dia setia, gue nggak percaya bro. Hah? Gue yakin Omo kalau anaknya dijejerin nih, kalau Omo anaknya pada ikut ke klub semua, itu begitu dia nyalain musik terus semua teriak, bapak, bapak, Banyak. bapak, bapak. Banyak banget dong. Kececer. Gila Omo. Itulah teman-teman, gue sangat yakin Omo ini digilai para wanita-wanita dengan fetish bintang, atau yang dia nggak bilang nggak suka ke dia. Lo jangan bicara-bicara agak porno gini mulu lah bro. Kok porno sih fetish? Ya wajar lah, itu manusiawi, itu ilmu pengetahuan. Banyak lah yang fetish lo lah, yang sukanya kayak Omo gini lah, DJ ternama, Anjir. fame, tajir, ya kan apa Iya, lagi? iya, iya, iya. Kurangnya apa? Makanya kudu nyari pacar yang posesif tuh. Supaya lu dijagain. Waduh. Itu Yang- kenapa RI1 ikut terus? Enggak, tahun lalu pernah ya dancer lagi jogetin gue nih. Dijambak sampai ke jengkang. Sama RI 1? Iya. RI 1 ngejambak? Iya. Oh Nah itu, jadi kan kita jadi lebih aware lagi RI tuh. 2 nggak jambak? Enggak, kenapa nggak pas pampresnya aja? Ya. Nah, Kok itu RI 1 dia. nggak bawa pas pampres ya? Pas pampres kecolongan itu. Kecolongan ya? Aduh, mestinya diamanin dong. Ah, Kapten Omo. Iya iya iya. Tapi gitu mau pas lagi ini kan tadi kan bicara fetis nih. Itu kan lebih ke arah ya pasti ke arah hubungan seksual tuh kan mau. Emang kayak kalau misalnya hubungan seksual lo kayak gitu biasa gitu? normal-normal aja. Hah? Lo Maksudnya main ya- biasa gitu? Apa sih lu? Naluri lelaki aja sih. Iya, maksudnya gimana nih? Iya, itu lo main gitu biasa. Apa maksudnya? Gue Ah, nggak ngerti. Lu eh. ngerti nggak? Enggak. Oke, gitu. Oke. Ya udahlah, tulis di komentar aja lah. Menurut kalian kayak gimana maksud gua? Jangan yang intelek-intelek dong, Iya pusing lah. gua. Oh iya 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 iya. Oh. Yang nggak intelek kan juga dapat tanya. Gue nggak ngerti lo tanya apa sih tadi, gue nggak ngerti. Oh nggak ngerti. Iya, yang ringan-ringan gitu kan. Tapi gue penasaran memang. Gue penasaran banget tadi. Kalau memang menurut menurut Vindo tadi ada hal yang fetis ke Omo, apa Harusnya yang difetiskan tuh misalnya? Yang ditanya ke para wanita itu, Betul. bukan ke Oke. guanya. Omo kan apa adanya aja, tampil Iya. apa adanya gitu. Oh iya iya iya. Kita iya. all out udah. Tapi selama ini apa yang sama komentar mereka? Ya biasa-biasa aja. Hah? Maksudnya Biasa-biasa kadang-kadang gitu. ya penasaran doang sih. Oh. Ada kayak misalnya, mau hamili aku dong? Waduh, enggak lah. Masa sih? Nikahin ya. Iya, atau mau Kapan mau kasih mahar? mau Iya. satu malam aja nggak apa-apa lah gitu. Ada lah ya. Enggak, ya gitu lah. Hey, Mau, oke. Udah kita skip deh Bor, gitu-gitu. Terlalu ini, Bor. Iya, terlalu Pencapaian apa yang lu nikah merasa- dulu Bor, nikah dulu. Pencapaian apa yang pengen lu segera- pencapaian. yang lu rasa belum dapat? Jadi 2020 ini gue pengen ada di balik layar juga. Bikin apa nih? Sebuah project sih. Makanya gue bikin kemarin baru launching itu namanya Dengkul Project. Dengkul. Jadi pantang pulang sebelum Dengkul goyang. Waduh. Apa itu maksudnya dengkul Ya. goyang tuh? Jadi intinya happy aja lah. Gue pengen bikin sebuah, bukan IO sih, kayak proyekan nih. Kayak selama ini kan gue ngerasa nih, duh gue latihan mulu nggak perang-perang. Mm-mm. Nah itu tuh, kan banyak nih DJ nih. Gue bikin Dengkul Project biar teman-teman gue pada, ayolah nih kesempatan. Oke. Banyak Jangan- banget DJ yang belum jarang manggung gitu Nah, ya. kita mau sejago apapun sekolah atau nggak segala macem,
kalau jam terbang belum ada ya udah. Cuma juga tuh ya. Ya kaku-kaku aja, apalagi ngelihat crowd sebanyak itu. Iya, Omo gila bro, gue liat di Instagramnya bro, orang crowdnya rame bener bor. Instagram lo apa sih? Instagram sih? Omo kucrut. Omo nggak pakai spasi nggak apa-apa. Nah, Omo kucrut. Omo kucrut, dia sampai buka baju dia. Orang dia nggak mau kalah sama penari striptis, dia sendiri striptis juga dia. Tahu dulu kenapa? Gue juga bingung sih kalau ditanya kenapa bang buka baju. Jadi ada satu lagu dulu tuh, lagu Bento lah ya. Setiap lagu itu entah kenapa gue pengen buka baju. Lu berhasrat untuk segera, gua nih bentonya nih gua. Nah, Gitu ya. Lu merasa seksi gitu maksudnya atau gimana? liriknya itu kan wajahku ganteng, banyak Iya. simpanan. Sedangkan look gue tuh kayak gini. Penonton pada pecah. Pecah. Karena penampilan buat gue ya. Iya, pokoknya lu Nomor berapa lah? Setiap lu manggung lu pusat alam semesta lah. Nah, Ada di lu semua tuh ya. kita mau bang itu gemukin dikit ke bang. Tapi lu merasa seksi di situ mau ya? Nah iya kenapa di setiap lagu itu gue buka baju? Iya. Karena gue berasa jadi Bento. Jiwa seninya tuh gua. Iya. Itu dia. Jadi nggak sekedar ini mah cuma gaya-gayaan doang. Ini mah udah mabuk nih makanya buka baju. Kalau gue nggak boleh, harus ada filosofinya. Iya. Pembenaran. Enggak emang di tiap lagu itu. Karena kita Tapi merasa Bento tuh ya? Bento. Wah gila. Padahal bento kan untuk itu tuh, Iya gue tahu. ya kan? Untuk Nah, apa? kita kayak Enggak, untuk apa, simbolis untuk apa? aja sih. Untuk itu. Apa? Untuk Omo, joget. Oh. Itu ya mengarah ke sana dulu lah. Enggak, diperjelas lagi tadi Bento untuk apa tadi? Untuk Omo buka baju. Jadi kalau Oh. dia buka baju. Untuk Omo buka baju. Heeh. Oke. Wajahku Nama aku ganteng. Bento, rumah di Menteng. Bukan ya? Ya udah gitu ya guys ya. Iya. Kira-kira diskusi kita kali ini, tapi pertanyaan yang belum kejawab tadi, kira-kira pasukan sampai bawah itu kebanyakan cebong atau kampret? Kita tulis di bawah. Tulis di bawah ya. Oh, thank you banget, Mo ya. Ya. Gila seru banget, Mo. Gitu. Nanti- Ini paling panjang kayaknya lu. Paling panjang Waduh, diskusi waduh, kita. waduh. Baru kali ini kita diskusi panjang sampai hampir sejam ya. Iya, iya. Ya hampir sejam lah kira-kira. Buset, Oke Pak. guys, gitu aja. Jangan lupa like dan share video ini. Nyalain loncengnya lah biar lu ntar ngikutin terus nih gitu ya sama siapa lagi ngobrol-ngobrol. Yoi. Assalamualaikum. Sampai bawah. Sampai bawah. Bentar. Coba mau, gimana mau sampai bawahnya mau terakhir mau? Ya begitu. Gimana mau sampai bawahnya mau? Jangan lah. Gimana, Mo? Jangan. Oke, assalamualaikum. Oke, see you on the dance floor. See you on the dance floor. Asik.